We are back. Wih. Cuma Marc Marquez is back, kita juga is back. Pokoknya teman-teman. Tetap semangat. Iya, buat yang menjalankan puasa, Nah, itu dia. semoga bisa finish sampai nanti waktu berbuka. Itu dia. 17.5 berapa sih? 54 kali mana? 55. 55. Ya pokoknya antara itu lah. 44, 45. Udah nggak fokus nih. Oke Bang, biar fokus kita langsung ke Review Moto2 dan Moto3 Portugal 2021. Itu dia. Oke, Bang. Ya. Kita langsung ke Moto2-nya ya. Siap. Menurut Bang Joni, ya kita kan bicara waktu itu tentang siapa nih yang lebih unggul, ya nggak? Apakah tim swasta ataukah tim BUMN gitu kan. Nah, Bang Joni, Ya. yang lebih unggul adalah tim swasta. Game. Aduh. 3-0 berarti ya. Hah? 3-0 ya. 3-0. 3-0. Walaupun ya podiumnya baru satu ya. Iya, kita bicara kan siapa finish Pertarungan terbaik. antara dua ini kan. Iya. Nah, itu dia. Menurut Bang Joni, apa yang terjadi antara tim BUMN dan juga tim swasta? Kenapa akhirnya ya tim swasta yang berhasil unggul? Jadi kalau kita melihat memang sebenarnya Fabio Di Giannantonio ini sendiri tidak menunjukkan performa terbaiknya. Itu diakuin karena dia juga agak kesulitan untuk melakukan time attack Ya. dan bahkan di Motornya sempat terbakar malah. makanya Ya kan? di lomba pun dia Gara-gara knalpot baru. knalpotnya baru. Tapi pas balapan nggak yang baru kan? Nggak tahu. Knalpotnya itu baru mirip yang double headernya Suzuki. Iya. Gitu. Dan Itu cuman tuh. mungkin itu salah satu faktor, tapi kedua faktornya adalah memang karakter di Gia ini memang belum dapat nih di sirkuit Portimao, dan itu dia diakuin dan agak kesulitan time attack, dan bahkan dia harus pada saat balapan pun nggak menemukan race pace. Ya. Itu sebabnya dia harus puas finish di urutan ke-11. 11. Sementara temannya Nicola Bulega lagi-lagi Waduh. nih udah kemarin sempat keteteran di saat tidak melakukan tes karena kondisi sakit. Ya, Kemudian dia benar-benar mengakui belum dapat feeling dengan motor di 3 ronde terakhir ini. Nah, harapannya sih moga-moga nanti jauh lebih baik. Itu sebabnya kemarin itu melakukan terlibat insiden yang Ya. dia membuat DNF. Itu dia tuh. Ngeri tuh. Tiba-tiba masuk ke tengah gitu loh. Tengah, dia langsung jatuh. Ya istilahnya ngebawa Pembalap lain. pembalap lain untuk ya crash. Jadi memang harapannya tetap ada di Giannantonio. Nah, untuk yang BUMN ini lagi-lagi mungkin entah nih apa yang memang support atau memang Thomas Luthi-nya lagi belum mendapatkan setting terbaik. Tidak bisa keluar, kemarin pun agak tertatih-tatih di Ya, kualifikasi. Dan sementara buat Boben Schneider ya dari 2 ronde kemarin cukup memuaskan. Ya, Hasilnya sekarang ya itu dia. tidak finish. Tidak finish. Itu. Thomas Luthi cuma di 17 ya kan. Tidak menggondol poin loh. Tidak menggondol Karena poin. poin terakhir 15. Itu dia. Nah, itulah tentang pertarungan tentang swasta melawan BUMN di Moto2. di Moto2. Nah, kalau kita bicara tentang Moto2-nya sendiri nih, Bang. Iya. Ini gue perhatiin, nih rookie tahun ini musim Buset. MotoGP 2021 ini gila-gila kayak Bang. Iya. Raul Fernandez, Bang. Raul Fernandez langsung. Dibuktiin langsung kemarin. Iya. Ya, sebelumnya di mana? Doha ya. Ya kan? Iya. Hanya berusaha di podium kan. Betul. Tapi kemarin di Portugal, itu ngeri itu, Bang. Ini bener-bener kayak KTM MotoGP tahun lalu nih. Di awal-awal langsung ngegas nih. Dan Itu dia. ya bahkan sampai seorang Raul Fernandez ini bilang ya sebenarnya sih saya harus berterima kasih pada Aki Ajo. Itu Aki Ajo tuh. tuh orang bos timnya KTM Aki Ajo Di yang Moto2, Moto3 ya. iya, yang dia akhirnya langsung notabene tidak menunggu Raul Fernandez semusim lagi, Iya. tapi setahun langsung dinaikkan. Dan ya itulah kebijakan Aki Ajo, dan ternyata terbukti ampuh, dan Raul Fernandez sudah mulai menunjukkan, dan bahkan dia udah menunjukkan rasa percaya diri nih. Itu tuh. Karena ini modal penting buat seorang rookies bisa tampil, kemudian dia menang.
ini akan jadi modal yang bisa membuat mereka tampil lebih heboh di ronde-ronde berikutnya. Karena gini bang, ini fight-nya sama anak didiknya Max Biaggi, Iya. si Aaron Canet. Ya. Itu juga itu ngeri loh. Betul. Raul Fernandez dua-duanya juga emang ya lu tahu sendiri. Iya. Aaron Canet gimana nggak brutalnya dia kan. Brutal, Iya. kelihatan dari Iya. gaya badannya tuh. Itu dia. Buset, Terus, gambar semua. Raul Fernandez nggak bentar loh. Iya. Menghadapin bar Itu. gitu. Bener mental. Kadang padahal kan seorang rookie kadang-kadang wah godek Itu dia. duluan langsung. Ada senior gue nih lewat Iya, nih misi gitu nggak? Waduh, kenceng banget nih. Nah Waduh, itu dia. gitu. Ini enggak ya bang ya? Iya, karena dari Aki Aju sendiri sudah memberikan info atau masukan ya balapanlah seperti apa yang kamu mau dan lakukan yang terbaik. Artinya itu yang sepertinya menjadi pemicu buat seorang Raul Fernandez, artinya tidak dibebani kan. Kadang-kadang ya udahlah balapan aja sebagai rookie, Ya. ntar bagaimana hasilnya kita bahas di akhir kompetisi. Nah, Aki Aju tidak menerapkan hal seperti itu. Tapi seenggaknya dari Moto2 ya nggak, Moto3 ini menjadi apa ya? Dibilang hiburan bukan kan, tapi memang prestasi kan buat KTM. Ketika di MotoGP-nya sedang terpuruk lagi ada ya belum dapat lah. Itu dia. Jadi ada motivasi dari kelas yang Moto3 Moto2 lah. Betul. Ya. Di Moto3-nya. Nah, ini nih Moto3-nya nih. Pedro Acosta lagi-lagi. Makanya gue pikir kita kan kemarin ngejulukin dia sebagai apakah dia jadi the next Marquez, iya. Fabio Quartararo, Betul. Joan Mir, bahkan siapa tahu kan? Iya. Karena ya terutama untuk Marquez lah, ya nggak, tengil-tengil tuh mirip lah. Iya. Raul Fernandez, Si Pedro Acosta, iya. Ini tengil-tengilnya mirip nih sama Betul. Marquez nih, ya nggak? Dan kocaknya lagi itu pembalap di belakangnya tuh lebih senior dari dia, seorang Denis Foggia, mantan Akademi Balap Rossi, kemudian Andrea Migno kan udah itu dia. berapa musim tuh malah melintang di Moto3. Denis Foggia, Iya. ya nggak? Artinya, ya kalau kita melihat ya untuk seorang Pedro Acosta bisa mengatasi pembalap senior di Moto3 ini udah luar biasa. Dan bagaimana kita tahu bahwa ketatnya Moto3 itu tidak bisa diprediksi, dari itu bikin melotot dari lap pertama sampai akhir. Itu tuh. Karena ya kalau kita lihat nih bang, ya secara wakilnya tim Indonesia lah. Iya. Ya nggak? Betul. Indonesian Racing Moto3. Ya nggak? Jeremy Alcoba, ya nggak? Betul. Ya walaupun dia harus akhirnya start dari belakang, tapi ada konsisten untuk mencetak poin sih memang. Dan bahkan sempat melakukan ini kan dia long lap ya? Long lap penalti, kan double long lap penalti. Gara-gara cat. Itu dia. Jadi seenggaknya yaitu bisa sedikit menggambarkan bahwa ya tim Indonesia pun sebenarnya punya kesempatan. Kayak kemarin diwakilkan oleh si Gabriel Rodrigo from Argentina. Itu tuh. Iya. Ya kan seenggaknya dia main tetap di baris depan loh, Bang. Baris depan. Ya walaupun akhirnya harus puas finish di ini kan harus yang agak merepotkan adalah memang Moto3 ini di saat kita yakin race pace sampai akhir itu bisa dibubarin nama yang tiba-tiba nongol tuh yang kereta api saya istilahkan, artinya yang ngambil strip streaming tapi kenceng terus. Itu dia. Karena gini, kalau kita bicara tentang best lap nih, Bang. Best lapnya seorang Pedro Acosta lah ya, menjadi pemenang di 148 misalnya. Betul. Sementara Gabriel Rodrigo dari Indonesian Racing Team itu lebih cepat, 147. Iya, sendiri loh itu. Dan itu sendiri, dan itu yang merupakan apa ya, bisa bilang bukan satu-satunya pembalap yang bukan cuma satu sih. Cuma satu, ada beberapa. Ada tiga pembalap. Tapi yang paling tercepat yaitu Gabriel Rodrigo. Iya. Namun hasil di balap di 5 kan dia, di 5. Itu karena efek rombongan itu yang kereta api lomba-lomba ke depan, terus kalau mamanya kita nggak ngikutin itu agak repot. Sebenarnya tuh saya sempat kemarin pikir Pedro Acosta bakal dihalang-halangi oleh Joe Masia, rekan Joe Masianya malah yang glosor. Jadi memang di Moto3 ini bener-bener mental pembalap itu sangat diperlukan, tidak boleh gentar meskipun baru naik. Dan juga ya satu hal lagi adalah strategi. Nah, ini Pedro Acosta nya kita akan lihat nih apakah strateginya nih akan ya
11-12 artinya sama itu terus. Ini kalau udah ketahuan ini akan membahayakan di paruh musim keduanya. Nah, ini pastinya Pedro Acosta punya banyak strategi untuk artinya dengan modal kemenangan dan saat ini dia memimpin klasemen ini tentunya back lagi soalnya kan. Iya, ini menjadi hal penting karena siapa tahu Pedro Acosta pun tahun depan langsung beringsut ke Moto2 gitu kan. Siapa tahu. Iya. Asal jangan langsung ke MotoGP, jangan ke Jack Miller. Jangan ke Jack Miller, betul. Ngelewatin satu tahap itu justru satu tahap itu yang susah. Susah, betul. Gitu. Betul. Bang, Andi Gilang, Bang. Ya, di Gilang kemarin berhasil finish ke-18, cukup baik ini lah. pencapaian terbaik dia untuk di musim ini ya. Setelah 3 ronde ya. Setelah 3 ronde ya. Ya, artinya ya kita harapkan akan lebih baik lagi, minimal karena 18 ini meskipun meningkat belum menuai poin. Karena targetnya adalah Andi Gilang itu di awal-awal ya bisa bersaing 10 besar atau 15 besar untuk mengoleksi poin sebanyak mungkin. Oke. Nah, Bang, ya kalau kita lihat seorang Andi Gilang nih, ya kayak waktu di sesi latihan dia sempat masuk loh ke 4 besar. Iya. Terus udah gitu di sesi free practice-nya juga. Betul. Dan juga di sesi kualifikasi hampir lolos ke Q2 gitu kan. Betul. Ya seolah-olah memang ini Portugal ini ada sedikit peningkatan ya. Meningkat ya dibanding dari seri Qatar Qatar. Saya pikir itu mungkin tinggal ini tadi mungkin ya istilah apa ya kalau orang tua dulu tambeng deh. Jadi lihat pembalap lain kayak begitu ikutin aja itu gitu. Artinya mungkin dia harus jadi bukan harus jadi tapi ya gayanya kayak Acosta ini kali. Iya, jadi benar-benar tenggil-tenggilnya emang harus kayak gitu kali. Kalau Andi Gilang nggak bisa soalnya Bang. Andi Gilang saklek kan dengan kemampuan dia sendiri gitu. Iya. Orang pendiam Andi Gilang. Melihat pembalap lain, wah nyuri angin ikutan gitu. Ya sekedar membandingkan gitu. Memang kadang-kadang ya mencuri angin itu memang kalau saya lihat di Moto3 ini satu keharusan. Karena apa? Kadang-kadang towing ini malah membuat efek hasil yang lebih bagus terutama bisa lolos ke Q2 langsung atau mungkin bersaing di barisan depan. Karena kalau pemain sendiri terus malah kita yang di towing diambil angin, kita yang rugi. Itu di Moto3 itu. Tapi bagaimanapun juga tetap semangat Andi Gilang. Semangat. Ya nggak? Merah putih. Merah putih kita dukung. Oke, Bang. Siap. Guys, dan jangan lupa ikutin lagi tuh kuis fantasi Grand Prix yang di seri nanti di Jerez tuh Bang. Ya nggak? Oke, tanggal 2 ya? Jerez tanggal 2 Mei. 2 Mei. Nah, seminggu sebelumnya itu udah mulai dibuka tuh kuis fantasi Grand Prix. Oke. Kemarin juga teman-teman ada yang nanya, kok Autores nggak giveaway gitu. Itu untuk saat ini giveaway-nya kita mainkan di Fantasi Grand Prix. Di Fantasi Grand Prix. Karena nanti akan ada, yaitu dia hadiah utama. Ada hadiah seri dan juga ntar ada pemenang di akhir musim akumulasinya the grand prize-nya itu. Oke guys, saya Eka Budiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Jendela Mulia dari motorplusonline.com. Pamit juga. See you guys. Sampai jumpa.